Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Orkestra obrolan Stikes Rumah Sakit Dustira. Perkenalkan, nama saya Seni Lira Albani. Di sini saya sebagai host pada podcast hari ini. Di sini saya sedang bersama Ibu Sari, ibu yang menjabat sebagai Wakil Ketua 2 di Stikes Rumah Sakit Dustira. Baik Ibu, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu? Oke, izin memperkenalkan diri saya. Saya nama Sari Jayanti. Kebetulan saya juga berdinas di TNI AD, berdinas di Rumah Sakit Dustira. Jabatan saya di rumah sakit sebagai Kepala Instalasi Rehab Medik, sedangkan di Stikes saya sebagai Wakil Ketua 2 Stikes Rumah Sakit Dustira. Ibu, selain Ibu menjabat di Rumah Sakit Dustira dan Ibu juga menjabat di Stikes Rumah Sakit Dustira sebagai Wakil Ketua 2 di Stikes Rumah Sakit Dustira, apa saja kesibukan Ibu saat ini? Kalau di Wakil Ketua Stikes di Wakat 2 itu saya membawai beberapa bidang, diantaranya bidang bagian umum, kemudian bagian urusan dalam, TU, dan kepegawaian. Nah, di situ akan mengurusi masalah berbagai macam masalah sarana prasarana, kemudian fasilitas yang lain, kemudian bagian kepegawaian, SDM berapa yang kita butuhkan, kemudian juga bagian keuangan yang di situ yang paling banyak kita lihat ya di waktu tua ya, bagian keuangan. Nah, di keuangan ini saya dibantu oleh bendahara seperti itu. Baik Ibu, di Stikes Rumah Sakit Dustira ini Ibu kebetulan menjabat sebagai Wakil Ketua 2 di Stikes Rumah Sakit Dustira dan dibantu juga oleh bendahara ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu bagaimana alur pembayaran keuangan bagi mahasiswa di Stikes Rumah Sakit Dustira ini? Oke, kalau untuk alur pembayaran di sistem pembayaran di Stikes ini sudah melalui sistem virtual account. Jadi untuk pembayaran semesternya bisa langsung melalui pembayaran virtual account atau menggunakan mobile banking, bisa itu ya. Nah, kita sudah bekerjasama dengan salah satu bank swasta yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pembayarannya selain bisa melalui virtual account, untuk mahasiswa yang baru itu juga sama ya, pembayarannya juga bisa menggunakan virtual account atau melalui transfer mobile banking seperti itu. Baik Ibu, jadi teman-teman kita udah tahu kan kalau misalnya proses pembayarannya itu ada melewati virtual account atau di m-banking juga itu bisa. Nah, lalu Ibu, apakah pembayarannya tersebut itu bisa dilakukan secara bertahap? Oke, untuk pembayaran untuk mahasiswa yang baru masuk itu bisa melalui tahapan-tahapan. Itu akan dibagi menjadi 3 tahapan, dan ini harus lunas sebelum ujian akan dilaksanakan. Jadi sebelum ujian harus sudah lunas. Begitu juga dengan tingkat-tingkat selanjutnya. Pembayaran semester itu bisa dicicil, boleh. Namun harus diselesaikan sebelum ujian mulai atau dilaksanakan, maka pembayaran harus sudah lunas. Jadi kalau belum lunas biasanya kita akan memanggil mahasiswanya kapan untuk melaksanakan pembayaran seperti itu. Baik teman-teman, kita udah tahu bahwa pembayarannya itu harus dilunaskan sebelum melaksanakan ujian. Lalu perlengkapan apa saja Ibu yang bisa didapat di Stikes Rumah Sakit Dustira ini? Untuk mahasiswa baru dengan mahasiswa yang baru masuk ya, jadi banyak perlengkapan yang didapatnya. Agak beda nih dengan kampus-kampus lain ya. Kalau kampus-kampus lain mungkin nggak usah pakai seragam, biasa aja, bebas, free gitu ya. Namun kalau di Stikes Rumah Sakit Dustira kita menggunakan seragam. Adapun beberapa prodi di sini yang memang seragamnya berbeda-beda tiap prodi. Ada prodi S1 fisioterapi, seragamnya warna biru muda, biru tua. Kalau D3 fisioterapi warnanya warnanya putih dan biru tua. Tapi kalau yang D3 keperawatan warnanya hijau muda dan hijau tua seperti itu. Jadi masing-masing prodi berbeda. Ya.
Baik teman-teman, kita udah tahu kan kayak Tunggu dulu nih, seragam gak hanya seragam aja yang didapat. gimana Bu, apa Ya, saja? selain seragam, dia juga dapat batik ya untuk yang perawatan. Kemudian ada jas alma mater. Nah, jas alma mater. Kemudian dapat seragam baju olahraga atau training ya. Jadi kalau di Stikes Rumah Sakit Dustira itu ada jam-jam olahraga, nggak hanya kuliah mulu ya, kan bete tuh ya, bosen ya kalau kuliah aja ya. Jadi ada jam-jam olahraga bersama atau olahraga yang memang ada momen-momennya tertentu. Dan untuk fisioterapi ada juga namanya fisioterapi olahraga, dan itu juga ada ya pelajarannya khusus ya, kuliahnya khusus. Kemudian selain dapat seragam baju juga dapat sepatu. Nah, sepatu dapat sepatu pantofel, ada sepatu olahraga, kemudian ada juga nanti seragam seragam praktek ya. Untuk seragam praktek untuk mahasiswa tingkat 1 yang masih baru, kalau untuk S1 fisioterapi maupun D3 fisioterapi, seragam prakteknya itu adalah dikasihnya baju olahraga. Karena kita akan banyak bersentuhan dengan anatomi nanti prakteknya ya, ada latihan-latihan gerak dan sebagainya, sehingga diperlukan baju prakteknya adalah baju praktek olahraga. Tapi kalau keperawatan dia akan dapat bajunya baju lab, jas lab ya, jas lab, karena memang prakteknya akan berbeda dengan yang fisioterapi. Jadi sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Selain itu, nah di baju seragam itu kan ada atributnya tuh, seperti kan kalian lihat sekarang ini ya, ada tanda pangkat, ada name tag, ada pinnya, kemudian ada tanda lokasi di mana nama menjelaskan kampusnya seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman, jadi di Stikes Dustira itu unik bukan? Ya, nah di sini tuh berseragam kan. Jadi setiap kita mau kuliah itu jadi kelihatannya rapi ya Bu ya. Beda dengan kampus-kampus lain. Jadi kalau anak muda sekarang itu bilangnya outfit ya Bu ya. Jadi gitu ya. tidak usah memikirkan outfit kayak gitu. Jadi kita pusing-pusing lagi mikir baju ya. Iya. Jadi setiap berangkat sekolah tuh kelihatannya rapi, samaan gitu. Nah terus kita juga bisa ngebedain antara D3 fisioterapi, D3 keperawatan sama S1 itu karena bajunya itu mereka beda-beda ya Bu ya. Beda. Nah setelah kita tahu perlengkapan apa saja yang didapat di Stikes Rumah Sakit Dustira ini, baik Ibu, apakah sarana prasarana di Stikes Rumah Sakit Dustira ini yang didapatkan? Kalau sarana prasarana, alhamdulillah sih udah lumayan cukup lengkap ya. Dari mulai sarana prasarana olahraga, kita punya lapangan olahraga, kemudian di sini juga kita ada beberapa lab ya. Untuk lab itu tidak cuma satu lab praktek aja, tapi ada lab bahasa, lab komputer, lab masing-masing prodi ya. Di sini kita di tiap-tiap prodi itu punya lab. Kalau prodi keperawatan ada labnya, prodi fisioterapi juga ada labnya, dan ini sudah sesuai dengan standar lab yang berlaku ya. Kalau di fisioterapi itu kita punya standar lab untuk lab elektro ya. Elektro di situ ada alat-alat yang di situ ada mikroradiothermi kita sudah punya, US kita sudah punya, TENS kita punya, elektrostimulasi TENS itu ada jadi satu ya. Kemudian kita juga ada IR long, kemudian ada beberapa alat-alat yang lainnya. Kemudian kita juga punya lab anatomi organ dalam, anatomi ekstremitas kita sudah ada. Kemudian ada lab juga namanya ada lab terapi latihan. Nah, lab terapi latihan itu ada kita bagi beberapa, ada lab terapi latihan di ruangan yang luas dan ada lab terapi latihan untuk yang pediatri. Jadi kita sudah alhamdulillah memenuhi standar lab untuk sebuah program studi D3 maupun S1 fisioterapi. Ya, baik teman-teman, jadi kita udah tahu bahwa di fisioterapi itu memiliki lab, ada lab elektro, ada lab terapi latihan, dan lab anatomi. Bu, kalau boleh tahu di lab keperawatan itu sendiri kan mungkin berbeda ya dengan fisioterapi. Nah, kalau boleh tahu di keperawatan itu ada sarana prasarana apa saja yang didapat? Oke, untuk di keperawatan, untuk lab prakteknya itu juga berbeda ya dengan fisioterapi, makanya kita punya masing-masing lab. Nah, untuk keperawatan itu dia ada beberapa lab, ada lab KMB ya, kemudian ada maternitas, ada lab maternitas, anak, jiwa, kemudian juga ada cath labnya ya untuk lab longdar labnya ya, karena memang kalau di keperawatan ada kedaruratan ya, jadi dia juga punya lab khusus untuk itu.
dan beberapa lab yang memang dikhususkan untuk seperti misalnya untuk situasional IGD itu seperti apa, dia ada di situ untuk lab perawatannya. Jadi lumayan cukup lengkap. Dan kita juga untuk lab bahasa maupun lab komputernya sudah kita pakai untuk ujian semua prodi. Karena untuk ujian ini kita sudah menggunakan program CBT. Jadi semua sudah serba computerized ya. Baik teman-teman, jadi kita udah tahu dari mulai sarana prasarana dari keperawatan, baik itu fisioterapi, lalu kelengkapan yang sudah disediakan oleh Stikes Rumah Sakit Dustira, dan kita juga sudah tahu gimana cara pembayarannya di Stikes Rumah Sakit Dustira ini sendiri. Lalu Ibu, apa harapan Ibu untuk kedepannya untuk Stikes Rumah Sakit Dustira? Nah, yang jelas harapannya kami para mahasiswa yang sudah lulus dari sini dapat berguna bagi daerah sekitarnya, dan yang jelas berguna bagi nusa dan bangsa ya pasti ya, dan berguna bagi masyarakat luas, masyarakat umum yang ada di Indonesia ini, sehingga siap untuk bekerja dan ditempatkan di mana saja. Oke Ibu, jadi teman-teman kita udah tahu nih tentang Stikes Rumah Sakit Dustira ini, bahwa di Stikes Rumah Sakit Dustira ini ada jurusan D3 Fisioterapi, S1 Fisioterapi, dan D3 Keperawatan. Baik Ibu, di D3 Keperawatannya itu sendiri apakah akan ada S1-nya atau nurse-nya itu sendiri? Kan fisioterapinya juga itu belum ada apanya ya Bu ya? Profesi. Ya, gitu. Oke, jadi gini, nanti ke depannya, saat ini prodi yang ada di Stikes Rumah Sakit Dustira itu ada prodi S1 Fisioterapi, D3 Fisioterapi, dan D3 Keperawatan. Nah, nanti ini sedang dalam proses, kita akan ada S1 Keperawatan dengan profesi, plus profesi. Kemudian untuk fisioterapi juga nanti ke depannya akan beranjak lagi setelah S1 Keperawatan dan profesi. Nanti ke depannya fisioterapi juga akan membuat program RTL ya, di mana program RTL ini untuk yang mahasiswa yang sudah mendapatkan ijazah D3 lanjut menjadi S1, dilanjut jadi S1 gitu ya. Gitu ya Bu ya. Terus baik teman-teman, untuk kalian yang ingin mendaftar ke Stikes Rumah Sakit Dustira, jangan ragu, jangan bimbang, segera mendaftar, karena Bu katanya dengar-dengar fisioterapi itu peluang kerjanya sangat luas. Untuk fisioterapi memang betul ya, kebutuhan fisioterapi di Indonesia itu masih sangat minim. Kemudian kebutuhan tenaga fisioterapi itu belum sampai ribuan, masih ratusan ya. Sedangkan kebutuhannya ke depannya kemungkinan ya, kalau nggak salah program pemerintah yang akan datang itu fisioterapi sudah akan mulai masuk ke puskesmas. Nah, ini belum sampai seluruh Indonesia, tapi yang saya tahu baru di Jawa Tengah, di Jogja, dan beberapa PPK 1 atau puskesmas yang sudah ada fisioterapinya baru di Yogyakarta dengan Jawa Barat, tapi belum semuanya. Nah, ini akan berlaku nanti ke depannya ke seluruh Indonesia. Nah, tapi untuk kebutuhan tenaga fisioterapi kan masih terbatas, masih kurang. Nah, ini kita masih membutuhkan tenaga fisioterapi. Nah, namun untuk tenaga fisioterapi ke depannya mudah-mudahan makin banyak peminatnya, karena sepertinya masih awam ya fisioterapi di kalangan masyarakat umum. Apa sih fisioterapi gitu ya. Nah, memang kita lebih cenderung kepada keterapian fisik, kita lebih kepada pengobatan langsung kepada kemampuan fungsional dan kapasitas fisik kita. Jadi langsung kemampuan gerak kita seperti apa sih, dan pengobatan kita langsung seperti itu. Baik teman-teman. Satu perlu diingat. Untuk fisioterapi tidak hanya untuk orang sakit melulu loh yang kita hadapi, tidak ya. Jadi untuk orang-orang yang sehat pun boleh berkonsultasi kepada fisioterapi untuk masalah kebugaran, untuk kebugaran, untuk fungsional yang lebih ingin ditekankan seperti apa. Ya, kita bisa untuk merasakan hal seperti itu, atau seperti spa baby itu juga bisa loh untuk tenaga fisioterapi, karena kita ada fisioterapi anak juga.
Baik Ibu, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekian dari podcast hari ini. Wassalamualaikum. Penutupan dulu ya Pak, izin. Tadi yang like, comment, and subscribe. Baik Ibu, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Iya.